tapi tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan desa. Gitu. Terima kasih Mas, itu sementara. Oke, makasih Mbak Era atas waktunya. Sekarang Pak Najib mohon sekitar 15 menit untuk memaparkan. Oke, terima kasih Mas Anu dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk undangan untuk berpartisipasi dalam acara yang sangat penting ini. Saya kira ini memang momentum besar untuk melakukan transformasi di era pandemi ini. Jadi saya nanti akan memaparkan beberapa hal yang saya kira sebagian besar masih level beraras makro ya, sebagai framework mengenai bagaimana sebenarnya apa yang harus kita lakukan untuk melakukan transformasi desa, khususnya saya kira dalam isu-isu yang terkait dengan keamanan dan ketertiban. Saya sudah mengirimkan slide kepada panitia, mungkin bisa di-share di sini ya. Ya. Ini beberapa poin-poin yang saya sampaikan. Saya kira narasi dan cerita-cerita dari lapangan yang disampaikan oleh Mbak Era tadi saya kira sangat bagus. Saya kira satu cerita-cerita lapangan gitu ya, sangat kuat sekali. Saya kira justru saya ingin semacam memberi bingkai besar pada kerangka itu. Saya ingin mengawali mungkin dari momentum ya, dari konteks pandemi ini sendiri. Saya kira yang saya lihat sebagai sebuah momentum atau portal transformasi kalau meminjam istilahnya Arundhati Roy, itu seorang seniman dan seorang pemikir dari India. Jadi yang saya lihat sekarang pandemi ini kan semacam disrupsi, sebuah gangguan besar kepada normalitas kita ya. Normalitas kita sebelumnya langsung terganggu gara-gara pandemi ini. Jadi aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, aktivitas pertanian, macam-macam, banyak hal sekali yang diganggu. Nah, yang menarik adalah bahwa sebenarnya kali ini gangguannya itu dilakukan atau disebabkan oleh virus, ya, oleh penyakit, oleh pandemi. Biasanya dalam sejarah-sejarah besar, perubahan-perubahan besar itu memang dilakukan bisa oleh perang, ya, perang-perang besar, teknologi dan juga virus. Nah, kali ini yang kita alami bersama, saya kira ini pengalaman yang jarang, pengalaman generasional adalah sebuah disrupsi masif yang disebabkan oleh pandemi, oleh virus. Dan saya kira ini sebuah momentum besar untuk memang transformasi besar. Kira-kira begitu. Lanjut. Nah, ini momentum ini saya kira cocok ya, kebetulan lebih tepat saya kira dalam konteks keindonesiaan yang kebetulan memang mengalami transformasi juga secara makro politik, ya, makro sosial politik. Ya, sebelumnya Indonesia sangat sentralistik menjadi desentralistik misalnya. Tentu saja ini banyak tantangannya sendiri, termasuk di era-era pandemi hari-hari ini ya, kita semuanya mengalaminya. Begitu juga politik pembangunan yang sebelumnya sangat berpusat di level atas. Belakangan saya kira ada kesadaran kolektif untuk membangun berbasis desa. Saya kira hari-hari ini kita semua mengalaminya, ada kebijakan-kebijakan seperti dana desa, pengembangan BUMDes, dan lain-lain. Termasuk bahkan di era pandemi ini misalnya, saya kira orang mulai berpikir dalam subsistem yang lebih kecil lagi, ya, subdesa, level RT, RW. Nah, saya kira ini satu momentum transformasi penting juga, kesempatan untuk bereksperimentasi, berinovasi ya dalam konteks tata kelola kehidupan bersama ini. Jadi bagaimana caranya RT RW yang dulunya memang sebenarnya warisan Jepang ini warisan penjajahan Jepang, sekarang menjadi bagian dari ketahanan warga, meskipun memang juga pada fase otoritarian ini rentan menjadi instrumen negara untuk kontrol dan dominasi, tapi sekarang ini justru bagaimana caranya kita membalik dengan mengambil alih struktur-struktur sublokal ini, subdesa ini, saya kira justru menjadi bagian dari eksperimentasi dan inovasi. Lalu hal yang lain tentu saja ini yang sudah banyak dikaji dan saya kira banyak diperbincangkan dan sekaligus sudah cukup banyak buktinya mengenai kekuatan modal sosial ya warga desa sebagai basis resiliensi sosial, termasuk di era krisis dan pandemi ini, serta solidaritas sosial. Saya kira sudah ada uraian panjang dan saya kira banyak diskusi mengenai itu yang saya kira cukup firm datanya bahwa Indonesia ini meskipun misalnya di era pandemi ini bermasalah, khususnya di level negara dalam konteks penanganannya, yang menyelamatkan Indonesia sampai hari-hari ini adalah kekuatan warganya, kekuatan modal sosial, sosial kapital warganya, solidaritas sosial yang sangat besar se-Indonesia, sehingga Indonesia termasuk salah satu negara yang indeks, katakanlah kerelawanannya, kesukaannya untuk memberi pada orang itu salah satu yang tertinggi di dunia. Jadi ini konteks besar saya kira, momentum transformasi desa yang saya kira sangat penting untuk
saya kira kita wujudkan dalam praktek-praktek baik, terutama di masa pandemi dan pasca pandemi. Berikutnya satu lagi. Nah, problemnya adalah desa Indonesia sangat beragam. Ya, saya kira kita semua tahu gitu ya. Kalau saya lihat tadi juga sangat menarik karena Bapak Ibu yang hadir di sini juga beragam. Tadi ada teman dari Wakatobi, dari Aceh, dari Maluku, dari macam-macam. Jadi sangat luar biasa. Jadi Indonesia, desa di Nusantara ini luar biasa binekanya, luar biasa. Meskipun kita pernah mengalami penyeragaman yang hebat juga di masa Orde Baru. Ya, desa, berbagai macam format, katakanlah entitas sosial kecil desa itu kemudian dicoba diseragamkan sesuai dengan hasrat penyeragaman besar, saya kira dari rezim waktu itu, rezim militeristik. Nah, kita saya kira sampai hari ini masih saya kira mewarisi sebagian dari regimentasi itu, meskipun kita tahu Indonesia ya misalnya dari pola-pola di Sumatera sampai pola-pola negeri yang ada di wilayah Maluku ya. Semula saya akan bicara agak banyak mengenai ini, tapi ternyata ada teman Mas Nus Ukuro yang nanti akan hadir di berikutnya, jadi saya kira nggak terlalu cukup ya di Maluku, di Poso, nanti ada Kak Lian juga saya lihat nanti akan jadi pembicara berikutnya. Dari NTT, jadi macam-macam. Jadi Indonesia itu sangat beragam sekali ya. Wairebo di pola-pola seperti itu di NTT. Juga yang saya kira yang paling mutakhir saya kira adalah kampung digital. Saya kira ini semakin mulai berkembang ya, pola-pola baru komunitas kewargaan ya, yang saya kira bercorak digital, di mana dunia digital sudah menjadi instrumen sangat penting dari kesehariannya. Jadi kita memang harus mengingat bahwa Indonesia sangat beragam dan sekaligus tantangan sosialnya pun beragam. Ya. Tantangan sosial yang tadi dihadirkan misalnya oleh Mbak Era, saya kira menggambarkan sebagian dari kerumitan itu, termasuk sebagian adalah justru aktor-aktor negara yang seharusnya menjadi bagian dari katakanlah perlindungan dan ketentraman dan ketertiban warga, justru sebaliknya mereka menjadi sumber ketidakamanan dan tidak ketentraman. Dan yang terakhir mengenai corak juga. Corak tantangan lokalnya juga sangat variasi ya. Mulai yang coraknya lokal, sangat lokalistik, jadi isu-isu perkelahian antar desa itu masih cukup terjadi di beberapa tempat. Di daerah Maluku misalnya, pasca konflik komunal yang berkepanjangan itu, belakangan konflik justru terjadi antar desa. Bahkan antar desa yang sesama agama. Yang dulu ketika konflik komunal itu mereka bersatu melawan kelompok yang beragama lain, misalnya desa-desa Muslim terhadap desa Kristen. Belakangan justru sebaliknya, sesama desa Muslim yang berseberangan misalnya, itu justru terjadi. Jadi memang variasinya sangat luar biasa, hingga yang berdimensi lokal, misalnya pengaruh-pengaruh gerakan transnasional, ya sebagian misalnya gerakan Islam transnasional misalnya yang terjadi di beberapa tempat ini menjadi variabel tantangan dan ancaman juga, termasuk intervensi kapital yang saya kira bagus tadi sudah dinarasikan oleh Mbak Era ya. Di mana problem kita tidak isolasi di tingkat lokal yang bercorak sepenuhnya desa, tapi bagaimana desa kita sudah menjadi bagian dari globalisme, menjadi realitas global termasuk nasional, termasuk kapital yang masuk ke Republik ini, dan saya kira masuk ke aras desa. Jadi ini situasi yang complicated ya, terkait dengan bagaimana kita merawat, memelihara keamanan, kenyamanan di desa, ketertiban itu tidak sepenuhnya memang hanya isu lokal yang sepenuhnya hanya bisa diisolasi di level lokal. Berikutnya. Ya, slide berikutnya ini sesungguhnya ini semacam review ya, summary dari sebuah kegiatan yang pernah dilakukan oleh teman-teman PSKP UGM, Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM, di mana saya sekarang menjadi kepalanya, yang pernah bekerja sama waktu itu dengan KPDT ya, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Waktu itu belum Kementerian Desa, jadi masih era non-desa waktu itu, kira-kira ya. Tapi sudah ada term daerah tertinggal. Waktu itu dengan PTDDA ya, Peace Through Development in Disadvantaged Area, jadi katakanlah pembangunan perdamaian di daerah-daerah, pembangunan perdamaian melalui pembangunan di daerah-daerah tertinggal, itu kerjasama dengan UNDP, yang kira-kira waktu itu kami melakukan riset, melakukan kajian dan membuat indeks, tidak hanya riset, sebuah indeks mengenai ketahanan konflik ya di daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Ini kegiatan tahun 2014, jadi report kami buat tahun 2014. Sayangnya saya kira belum banyak follow up-nya ini kegiatan, jadi saya kira sangat penting nanti untuk di follow up.
Maksimal 5 menit lagi Pak Najib. 5 menit lagi, Nun siap. sewu, ya. Oke, siap. Nah, pada saat merumuskan indeks ini, kami merumuskan ada 3 aspek pokok ketika membuat apa toh yang menentukan ketahanan konflik di sebuah daerah itu. Jadi meskipun ini sekali lagi levelnya daerah ya, bukan nanti saya turunkan menjadi instrumen desa. Ada 3 aspek pokok yang akan menentukan sebuah wilayah memiliki ketahanan yang tinggi atau rendah. 3 aspek itu adalah satu soal tata kelola, soal governance, ya, bagaimana tata kelola governance di suatu wilayah itu dilakukan. Semakin baik tata kelolanya, semakin rendah kerentanannya, ya, kerentanannya dan ketahanannya semakin tinggi atau ketangguhannya. Belakangan saya kira lebih banyak gunakan istilah ketangguhan. Yang kedua soal kapasitas institusional, dan yang terakhir mengenai community resilient atau ketahanan atau ketangguhan warganya. Ini riset atau kajian di 50 kabupaten dari 143 daerah tertinggal di Indonesia. Kita melakukan sampling berbagai variasi daerah. Nah, kira-kira ini yang menjadi framework kami yang kemudian kita turunkan bagaimana ini dioperasikan di level desa. Slide-nya berikutnya. Nah, ini aspek yang lebih konseptual. Saya kira bagaimana keamanan dan ketertiban desa berbasis ketangguhan komunitas yang intinya adalah sesungguhnya ini soal kemampuan jadi sebuah komunitas untuk bertahan ya dan kemudian pulih atau recover dari tekanan-tekanan, baik itu tekanannya bersifat lingkungan, bersifat sosial, ekonomi, politik, termasuk pandemi seperti hari-hari ini. Ya. Itu apa? Salah satu kuncinya adalah satu memang soal kapital sosial tadi, social capital, yaitu dalam bentuk 2, bonding dan bridging. Bonding itu ketahanan sosial ke dalam, mengikat ke dalam. Bridging bagaimana ada relasi-relasi keluar, itu menjadi kekuatan juga. Nah, dan dari aspek ketahanan itu dimensi-dimensi pentingnya adalah soal aspek-aspek pembelajaran sosial ya, social learning, soal leadership dan soal adaptive governance. Jadi bagaimana tata kelola yang adaptif ya dalam konteks membangun sebuah komunitas itu menjadi kunci-kunci dari ketangguhan komunitas ya atau ketahanan komunitas. Berikutnya slide terakhir saya kira. Nah, apa lalu yang bisa dilakukan atau yang harus dilakukan dalam konteks memperkuat ketahanan atau ketangguhan komunitas, ketangguhan warga, baik khususnya di level desa ya. Nah, saya menurunkan hasil riset kami di level kabupaten itu kemudian lebih turun lagi di level desa. Kira-kira apa yang harus dilakukan di level desa dalam konteks kebijakan strategis maupun program-program andalannya, program-program intinya atau kuncinya ya. Yang pertama, saya kira tetap ya. Jadi aspek strategis pertama kali adalah untuk membangun ketahanan, untuk membangun katakanlah keamanan dengan ketertiban desa yang baik adalah tata kelola sekali lagi. Jadi membangun tata kelola desa yang baik dan transparan itu kuncinya. Sebuah desa yang terkelola dengan baik punya sistem governance yang kuat. Saya kira seperti yang terjadi di Panggung Harjo. Itu saya kira meniscayakan terbangun suasana dan situasi keamanan dan ketertiban yang baik. Karena semua orang tahu bagaimana harus menyelesaikan masalah, ada bagaimana apa yang harus dilakukan ketika problem itu terjadi, dan seterusnya. Ya. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan desa. Tentu saja bermacam-macam kelembagaan desa, bervariasi seperti konteks sosial kita tadi. Dan ini penting sekali untuk diperkuat, karena itu menjadi basis ya. Menjadi basis resolusi konflik di sebuah wilayah masyarakat adalah memang kapasitas itu yang menjadi kunci. Yang ketiga, memperkuat ketahanan dan ketangguhan masyarakat ya. Itu bagaimana kita terus-menerus memperkuat yang saya kira di era pandemi ini kita memang memiliki tantangan serius, saya kira seperti disampaikan Mbak Ira tadi. Bagaimana situasi sekarang membuat kita terbatas dalam konteks pangan, membuat kita terpaksa harus lebih memikirkan diri sendiri. Ini saya kira ujian-ujian sangat penting ya bagi katakanlah sistem sosial desa kita. Nah, diturunkan ke sana seperti apa? Bagaimana kita membuat turunan dari katakanlah program-program strategis itu? Perlu saya kira di sini dirumuskan, dibangun tata kelola keamanan dan ketertiban yang bersifat adaptif dan partisipatif ya. Jadi kita harus membuat pelibatan warga itu semakin maksimal ya. Jadi pola tata kelola yang dimana isu keamanan, perlindungan, ketertiban itu bercorak adaptif karena misalnya dulu mungkin isu keamanan, isu pangan misalnya tidak terlalu menjadi concern, sekarang misalnya menjadi concern. Isu penyakit dulu tidak dianggap penting, sekarang
problem baru yang justru menjadi prioritas utama misalnya. Sangat penting pola tata kelola, keamanan, ketertiban yang adaptif dan partisipatif. Dan sebagian saya kira sangat penting saat ini adalah menggunakan basis digital. Instrumen digital sekarang menjadi semakin efektif ya untuk memperbaiki tata kelola. Ya sekali lagi contoh-contoh baik seperti yang dilakukan di Panggung Harjo maupun di tempat-tempat lain, saya kira ini bisa menjadi basis ya, menjadi eksemplar, menjadi role model bagaimana tata kelola kewargaan, kehidupan bersama kita itu dikelola secara adaptif dan partisipatif. Jangan sampai hanya menjadi katakanlah isu yang dilakukan, yang dimiliki, yang dipedulikan hanya oleh lapis kecil dari kewargaan. Berikutnya kapasitas kelembagaan, keamanan dan ketertiban desa yang persuasif. Saya kira ini perlu mengkombinasikan ya dimensi-dimensi digital yang ada dan juga dimensi-dimensi yang analog ya, dimensi-dimensi offline, dimensi paguyuban. Kita tahu misalnya di sejumlah desa termasuk di kampung saya sendiri yang sebenarnya semi perumahan dan desa, itu mekanisme ronda misalnya itu terjadi, masih dilakukan, ada mekanisme jempitan. Nah, ini kapasitas kelembagaan seperti ini saya kira sangat perlu diberdayakan, diperkuat ya dengan kemampuan persuasif. Saya kira karena kita tidak bisa menyelesaikan dengan pendekatan-pendekatan yang otoritarianistik, dengan pendekatan-pendekatan yang penggunaan kekuasaan, kewenangan, saya kira tidak cukup. Kita harus menurunkannya sampai level praktis ya, bagaimana ini jadi praktek baik sehari-hari. Yang terakhir adalah penguatan ketangguhan masyarakat dalam berbagai bidang ya. Saya kira yang hari-hari ini menjadi concern besar kita semua, misalnya adalah isu-isu ekonomi ya. Meskipun awalnya kita semua tahu ini krisis medis ya, krisis kesehatan. Tapi saking masifnya krisis kesehatan ini saya kira punya implikasi yang multidimensional. Kesulitan orang bekerja, kesulitan orang untuk mendapatkan penghasilan, saya kira kita semua mengalaminya, merasakannya. Mohon maaf. Dan menyaksikannya. Begitu juga isu-isu yang terkait dengan sosial, bagaimana tadi solidaritas sosial yang sudah kuat di negara kita ini, termasuk modal sosial kapital yang kuat itu jika salah dikelola itu justru bisa menjadi kekuatan-kekuatan yang destruktif. Di beberapa tempat modal sosial itu justru menjadi alat untuk eksklusi bagi kelompok yang berbeda, bagi orang lain, kira-kira gitu, orang dianggap liar. Nah, ini saya kira harus disadari sungguh-sungguh oleh katakanlah kekuatan-kekuatan kita di desa untuk lebih proaktif, saya kira menggalang katakanlah potensi-potensi energi sosial, modal-modal sosial seperti ini. Termasuk tentu saja hari-hari ini kesehatan pangan misalnya menjadi prioritas ya. Bagaimana kita bersama-sama sekaligus sehat, selamat secara sosial, tapi sekaligus kita juga tetap terbuka dengan komunitas-komunitas yang lain, dengan lingkungan kita yang lebih besar. Saya kira itu termasuk ketertiban. Jadi ini ada proses mengelola ya modal-modal sosial yang secara umum saya kira itu cukup tersedia di desa kita melimpah, meskipun memang sudah cukup lama sesungguhnya modal sosial itu tergerus oleh ekspansi kapitalisme misalnya. Ekspansi neoliberalisme misalnya sudah banyak ditunjukkan oleh berbagai riset, itu menggerus betul modal-modal sosial. Ya, bukunya Ami Chua misalnya mengenai A World on Fire itu menunjukkan dengan sangat baik bagaimana di sebuah komunitas bahkan yang relatif terpencil seperti di Tibet itu yang sebelumnya memiliki modal sosial yang sangat kuat. Dia menjadi waktunya, Mas. Oke, dia menjadi rentan karena itu. Nah, saya kira itu ya kalimat terakhir saya kira bagaimana kita semua memperkuat ketangguhan kolektif ini melalui memberdayakan modal sosial kita yang kuat melalui pembelajaran social learning ya. Jadi ini proses yang harus kita lakukan bersama-sama. Saya kira banyak Bapak Ibu sekalian praktisi yang saya kira punya pengalaman yang kaya bagaimana mengolah ini dan mengelola ini menjadi kekuatan bersama. Saya kira demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat. Terima kasih. Nah, terima kasih Mas Najib atas kesediaannya melakukan pemaparan dan luar biasa sekali dua panelis ini. Saya mencoba mengelaborasi pemikiran antara Mbak Era dan Mas Najib ini sebenarnya sebuah ironi ya. Artinya negara dengan
karakter warga yang punya model sosial yang termasuk yang tertinggi di dunia ya Mas Najib. Tetapi justru kemudian ketika ada masalah pandemi ini seperti gagal ya. Dan terus kemudian negara yang seharusnya menjadi faktor determinan dan mendorong penguatan warga desa malah kemudian sering menjadi alat oligarki atau pemilik modal untuk melakukan hal-hal yang justru sangat destruktif untuk ketahanan warga desa. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari para sobat kongres. Yang pertama untuk Mbak Era, nggih. Mbak Era dari Mas Edi Surya, Kalteng. Bagaimana membangun kesadaran desa untuk menyadari bahwa norma lokal punya daya kendali yang lebih baik tanpa menafikan adanya norma hukum positif. Sementara kearifan lokal terkait telah tergerus atau punah sebab terlalu lama diabaikan. Itu pertanyaan pertama Mbak Era. Dan yang kedua langsung ini dari Mas Farid Prabowo dari Sekretariat Kabinet RI. Kita memiliki sejumlah desa yang menjadi lumbung nasional yang tersebar di pelosok tanah air. Pertanyaan saya, apakah YLBHI memiliki basis data terkait sejauh mana tingkat keamanan dan gangguan dari desa-desa yang menjadi lumbung nasional tersebut? Menurut saya, mapping ini penting bagi pembuat kebijakan sebagai dasar guna tetap menjadi stabilitas dan ketersediaan stok makanan dari desa-desa menjadi lumbung nasional. Tanggapannya untuk Mbak Era dulu, waktu saya persilakan 5 menit. Mbak Era? Mbak Era? Halo? Ya, halo. Ya. Maaf. Ya, halo. Ya. Itu tadi ya, pertanyaannya. Iya, pertanyaan kedua saya tadi agak keganggu sinyalnya apa ya? Intinya bukan pertanyaan, maksudnya ini lebih ke tanggapan juga ya. Ini dari Mas Farid Prabowo, saya bacakan ulang. Kita memiliki sejumlah desa yang menjadi lumbung nasional yang tersebar di seluruh tanah air. Pertanyaannya, apakah YLBHI memiliki basis data terkait sejauh mana tingkat keamanan atau gangguan dari desa-desa yang menjadi lumbung nasional tersebut? Karena hal itu penting untuk menjadi perumusan untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan stok makanan dari desa-desa tersebut. Oke, terima kasih. Jadi mungkin yang pertama tentang bagaimana warga desa atau masyarakat desa bangga, memiliki kebanggaan, menyadari bahwa mereka itu punya kekuatan lokal yang sebetulnya kalau dipakai itu sangat efektif dalam mewujudkan kemandirian desa, termasuk dalam isu-isu security. Pertama kita harus menyadari mengapa sih mereka sampai kehilangan kebanggaan itu atau kehilangan kepercayaan diri itu, karena memang dominasi dari negara terhadap seringkali mereka harus mengalah ya, hukum-hukum lokal dan mekanisme-mekanisme yang ada seringkali harus mengalah dari cara-cara baru yang kemudian diproduksi oleh negara. Contohnya misalnya begini, ada sebuah desa dengan jiwa gotong royong yang bagus dalam ronda menjaga desa atau pembangunan desa, tapi karena negara membawa program-program dengan segala sesuatunya diinikan dengan uang, akhirnya budaya-budaya kultur-kultur semacam itu menjadi hilang. Nah, dan ada juga misalnya mekanisme-mekanisme lokal ketika bekerja itu juga mendapatkan perlawanan dari negara. Saya tadi berikan contoh, misalnya ada negara sekarang mana ada mekanisme lokal adat gitu, mereka mungkin masih efektif menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat dalam isu-isu soal kepemilikan lahan misalnya ya. Tapi dalam isu-isu kriminal itu sangat sudah tidak bisa bekerja lagi. Kenapa? Karena seluruh kewenangan itu sudah diambil alih oleh negara. Meskipun sekarang ini kemudian mulai lagi mengemuka wacana tentang restoratif justice, tapi itu kan bukan sesuatu yang mudah. Jadi masyarakat adat sendiri atau mekanisme lokal ini harus kita ajak berdialog secara kritikal juga, menyadari bahwa mereka punya modal. Misalnya juga klaim sebuah mekanisme tidak memiliki tidak sesuai dengan nilai-nilai universal atau negara juga tidak bisa serta-merta dinilai demikian. Jadi caranya harus membangun dialog yang setara, yang kritikal gitu ya dengan mereka, sehingga mereka bisa mengartikulasikan hukum-hukum lokal atau mekanisme lokal mereka itu yang sejalan juga dengan nilai-nilai
kebangsaan dan nilai-nilai hak asasi manusia. Jadi intinya di situ membangun dialog untuk bagaimana mereka bisa mengartikulasikan hukum-hukum dan mekanisme mereka, dan kemudian juga mereka sadar juga ada hukum-hukum lain yang bekerja di luar hukum mereka, atau mekanisme-mekanisme lain yang bekerja di luar mekanisme mereka gitu, dan bagaimana ini bisa hidup berdampingan dan saling memperkuat satu sama lain. Nah, kalau yang kedua, secara basis LBH itu datanya adalah basis konflik. Jadi dia berbasiskan kasus gitu ya. Tapi bahwa banyak daerah-daerah yang tadi saya bilang, dia sebetulnya wilayah area pertanian produktif, tapi kemudian oleh negara yang dilakukan bukan membackup supaya produksi pertaniannya meningkat, atau dari hulu ke hilir mereka bisa berproduksi, punya pabrik apa gitu ya. Tapi negara justru membuat rumusan pembangunan yang tidak jalan. Contohnya apa? Nah, mereka membangun misalnya pabrik geotermal di wilayah pertanian produktif yang akhirnya itu memaksa orang harus digusur. Artinya wilayah-wilayah atau desa-desa yang tadinya swasembada sekarang menjadi kehilangan kehilangan lahan yang jadi tidak bisa berproduksi lagi, beralih menjadi dari pertanian kemudian bekerja di perusahaan itu. Nah, jadi itu yang tadi saya katakan juga, bahwa tidak bisa dalam realitasnya otonomi desa itu mereka tidak bisa benar-benar secara mandiri menentukan pembangunan desa mereka mau bagaimana. Nah, disinilah diperlukan kearifan negara juga memberikan kepercayaan bahwa sebetulnya masyarakat desa itu juga memiliki ketahanan pangan gitu. Jadi tapi ada datanya, Mbak ya, data desa-desa mana itu mungkin yang lebih dibutuhkan. Kalau misalnya kalau misalnya ditanya basis datanya adalah desa, pertanyaannya adalah seberapa banyak desa lumbung padi yang yang kemudian terdampak itu agak sulit. Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah seberapa banyak desa-desa berkonflik yang didampingi yang itu lumbung padi, tapi karena peristiwa ini berdampak pada kehilangan, nah itu ada. Ada ya. Ya itu mungkin yang lebih penting juga itu, Pak. Itu mungkin bisa nanti oleh sama panitia mungkin bisa direkomendasikan untuk diberikan ke sekretariat kabinet supaya dibuat ini dasar kebijakan advokasi desa gitu. Ya, karena kan sekarang apalagi misalnya sekarang kecenderungan di beberapa kebijakan ruang itu kan mau ditarik ke pusat kan. Jadi pusat yang akan menentukan ruang ini berbahaya juga untuk desa, karena ya tiba-tiba desa nggak tahu wilayah pertanian produktifnya tiba-tiba ditetapkan sebagai wilayah apa gitu yang tidak sesuai dengan ini mereka. Oke, paham. Makasih Mbak Era atas waktunya. Terus yang kemudian ini saya langsung lanjut ke pertanyaan untuk Pak Najib. Yang pertama dari Yohanes Renyan dari Purwakarta, penguatan peran, kapasitas, dan profesionalisme anggota Linmas di desa sebagai ujung tombak penciptaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di wilayahnya dengan pembinaan dari unsur TNI Polri dan pemerintah daerah. Apakah rencana strategis yang harus diambil oleh pemerintah pusat untuk melakukan penguatan kapasitas dan profesionalisme anggota Linmas tersebut, terutama dari sisi penghasilan rata-rata di bawah UMR. Terus yang kedua dari Saud Sinaga, dari YouTube channel Desa Bicara, untuk Pak Najib, keberagaman desa yang dimiliki Indonesia memiliki tantangan tersendiri. Apakah desa di luar Pulau Jawa, atau desa di kepulauan atau desa pesisir, bagaimana melakukan penguatan ketangguhan masyarakat melalui pendekatan kelembagaan desa tersebut? Bentuknya bisa seperti apa? Jadi mungkin langsung konkret ke program gitu mungkin Pak Najib. Oke. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama tadi ya mengenai Linmas, jadi ini memang saya kira satu isu yang kita lihat ya, kita alami bersama-sama. Kira bagaimana misalnya proses penguatan katakanlah pengamanan dan ketertiban desa melalui Linmas. Di satu sisi ini tentu saja sangat bagus ya untuk memberi kemampuan dan skill-skill spesifik mereka yang TNI Polri untuk melakukan support terhadap mereka, termasuk memberikan mereka mungkin penghasilan yang layak, katakanlah gitu. Meskipun di beberapa tempat saya kira memang Linmas itu agak melebur ya antara dimensi negara dan komunitas ya. Jadi di mana
proses yang mengambil alih ke sepenuhnya negara bisa baik, tapi juga bisa berpotensi persoalan kalau ini kemudian sumber-sumber ancamannya seperti tadi disampaikan oleh Mbak Hera sebagai justru berasal dari negara. Jadi ini yang dimensi komplikasinya ya, katakanlah komplikasinya di persoalannya saya kira di sana. Jadi tentu saja ini positif meskipun bisa mengandung persoalan yang lain jika problem-problem itu sebagian dari ancamannya bukan problem yang muncul dari dalam misalnya atau horizontal, tapi ada dimensi vertikal di situ. Yang pertama. Yang kedua dari siapa tadi Bung Saud ya mengenai desa bicara. Nah ini saya kira perlu pendalaman lebih lanjut ini. Jadi karena sebagian dari katakanlah kajian kita mungkin terutama masih berbasis di katakanlah Jawa atau daerah-daerah daratan ya, kepulauan. Jadi wilayah pesisir saya kira memiliki institusi sosial sendiri yang beda, di mana mereka punya kearifan-kearifan lokal yang dibangun berdasarkan pengalaman panjang saya kira hidup di wilayah kepulauan dan seringkali lebih complicated. Karena seperti sekarang misalnya mobilitas menjadi tidak mudah ya di era seperti sekarang. Dan salah satu problem besar kita adalah memang ada kesenjangan digital, di mana koneksi digital merata dan sebagian di daerah-daerah itu misalnya termasuk daerah-daerah yang tidak beruntung, daerah tertinggal secara infrastruktur, misalnya termasuk telekomunikasi. Jadi saya kira memang di sini dimensi telekomunikasi saya kira menjadi aspek yang semakin penting untuk dibangun. Lalu yang kedua adalah bagaimana praktek-praktek sosial wilayah-wilayah katakanlah pesisir itu yang sesungguhnya sangat banyak di Indonesia, tapi terus terang selama ini mungkin agak sedikit kurang mendapat perhatian yang layak. Saya kira memang perlu elaborasi lebih lanjut, Pak. Jadi memang ini perlu pendalaman untuk katakanlah kajian-kajian empirik di level bawah, termasuk tadi yang disampaikan oleh siapa ya? Tadi saya lihat juga di pertanyaannya ada Bu Maria kalau ya, Bu Maria Hakubun, yang kira-kira mengenai bagaimana apakah COVID ini menghancurkan atau justru memperkuat ketahanan masyarakat desa. Nah, ini memang tergantung sesungguhnya katakanlah ekosistem desa tersebut. Sebuah desa yang selama ini sebelum COVID itu sudah memiliki ketahanan yang kuat, mungkin justru cenderung memperkuat, artinya ancaman dari katakanlah luar dalam tanda petik ini memperkuat soliditas, kohesivitas institusi itu. Faktor leadership misalnya menjadi kunci di sini. Leadership kewargaan yang relatif kohesif misalnya ya, itu akan lebih mudah efektif menyelesaikan problem-problem yang muncul. Jadi justru ini bisa menjadi momen transformasional seperti saya katakan tadi. Tapi desa-desa yang sudah memiliki potensi-potensi retakan sosial, saya nggak tahu macam-macam apakah gara-gara pemilihan pilpres lah atau pilkades sebelumnya, ini menjadi rentan, semakin rentan karena mereka tata kelolanya sudah lebih dahulu rapuh, lalu ketahanan sosialnya juga bermasalah. Jadi saya kira ini justru saya katakan momentum kolektif karena virus itu kan mengancam semua saja, baik Anda pendukung 01 atau 02, cebong atau kampret, kira-kira gitu deh ya. Enggak urus. Sekarang ini semuanya kena, jadi harus justru ini mestinya menjadi momentum bersama untuk transformasi. Nah, seberapa siap kita ke sana? Tadi saya lihat ada pertanyaan dari Pak Toto atau siapa ini? Ya, mohon waktunya Pak Najib. Oke, satu poin lagi ini. Bagaimana ini? Jadi memang terus terang ini pemetaan kita belum turun sampai ke level desa. Pemetaan yang sudah kita buat itu pun masih sampling adalah dalam level daerah ya, daerah kabupaten waktu itu yang sudah dilakukan. Jadi memang saya kira ini perlu zooming in ya, perlu kajian yang lebih mendalam di level desa mengenai bagaimana kira-kira ketahanan masyarakat atau ketangguhan masyarakat itu dibangun di level desa. Mungkin itu, Mas Ano dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau tidak memadai. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Najib dan Mbak Era. Dan untuk sesi 1 ini selesai sudah, dan kita akan segera masuk ke sesi 2 diiringi dengan break dulu. Monggo panitia untuk selamat datang kembali di sesi kedua. Di sesi pertama tadi telah dibahas dengan apik ya secara umum konsep-konsep bagaimana sebuah desa harus mempunyai mekanisme dan protokol di bidang keamanan dan ketertiban, dan bagaimana itu terkait erat dengan relasi kekuasaan, modal, dan sebagainya.
Nah, untuk sesi kedua ini kita akan langsung membahas lebih dalam lagi, langsung menukik ke dalam ke mekanisme desa ini sendiri yang diwakili oleh dua pembicara, Mbak Lian Gogali dari Institut Mosintowo Poso dan Nus Ukru dari jaringan Baileo Maluku. Ini jaringan waktu saya liputan di Indonesia Timur yang banyak membantu saya ini. Terima kasih. Silakan langsung Mbak Lian Gogali untuk memaparkan makalahnya. Baik, terima kasih banyak. Saya boleh sharing sendiri ya untuk ini makalahnya. Oke, silakan. Baik, terima kasih banyak. Saya coba share dulu. Ini belum diizinkan sama hostnya. Host, minta tolong. Bentar. Udah belum, Mbak? Oke. Udah, bisa? Oke. Nah. Baik. Ya, ini gimana caranya biar bisa keluarnya satu-satu slide ya? Baik, ya Bapak Ibu, pertama-tama terima kasih banyak sudah mengundang saya untuk berbicara, paling tidak dari pengalaman yang kami lakukan atau yang kami amati serta bersama-sama dengan warga yang ada di Kabupaten Poso. Judul presentasi saya ini adalah Poso, mendekonstruksi rasa aman dan ketertiban. Dalam konteks Kongres Kebudayaan, istilah kata keamanan dan ketertiban bagi saya itu penting untuk dibicarakan kembali pemahamannya yang bisa mengarahkan, karena ini bisa mengarahkan pada metode, bentuk rasa aman dan rasa tertib itu. Nah, dalam konteks Kongres Kebudayaan Desa yang kita ikuti saat ini, saya menganggap tepat untuk melihat pengalaman sehari-hari, pemaknaan dalam praktek sehari-hari yang dilakukan oleh warga di desa, khususnya desa-desa di Poso sebagai subjek kita untuk melihat dan mengamati ulang, memeriksa ulang kata keamanan dan ketertiban. Saya akan mulai dari kisah-kisah yang tidak pernah dibicarakan, seringkali tidak dianggap penting, termasuk tidak diperhitungkan ketika kita bicara tentang keamanan dan ketertiban. Kisah pertama kita ini adalah bentar. Kisah pertama kita ini dimulai dari kisah bakul ikan Ibu Sarino. Ibu Sarino adalah satu dari puluhan perempuan lain yang mengalami langsung rasa tidak aman dalam konflik kekerasan di Poso, dan tapi kemudian mendekonstruksi rasa aman itu melalui bakul ikan jualannya. Sejak konflik kekerasan atau sebelum konflik kekerasan terjadi di Poso, Ibu Sarino ini adalah satu dari puluhan perempuan lainnya yang berjualan ikan dengan menggunakan bakul yang dijunjung berjalan kaki berpuluh kilometer untuk menjumpai warga dari rumah ke rumah hingga dapur mereka. Nah, pada tahun 2000 saat bom penembakan misterius, penculikan, dan juga pembakaran di desa-desa masih terjadi, Ibu Sarino ini memutuskan untuk berjualan ikan saat itu terjadi. Bagi banyak orang yang membayangkan Poso dalam situasi kerusuhan, apa yang dilakukan Ibu Sarino ini mungkin disimpulkan dengan satu kata kayak nekat gitu. Sementara bagi Ibu Sarino, setidaknya dari pemaknaan saya saat mewawancarai Ibu Sarino menyebutkan apa keputusan dia itu adalah untuk bisa tetap hidup. Itu pertama. Kemudian yang kedua, karena dia meyakini sahabat-sahabat dia yang orang Kristen, tempat dia akan berjualan ikan ini. Maka kemudian dia berjalan kaki sekitar 15 km. Ibu Sarino menjumpai keluarga-keluarga Kristen, Ibu Sarino ini Muslim, di wilayah Kasiguncu dan Tangkura untuk berjualan ikan. Singkat cerita, kalau dari komik yang kami buat bersama-sama dengan Peace Agency, dengan Peace Generation, singkat cerita kedatangan Ibu Sarino ini malah disambut dengan dipeluk dan menjadi momentum warga untuk mempercayakan rasa amannya pertama-tama sesama warga. Kisah kedua,
Kisah kedua yang akan saya ceritakan ini adalah tradisi Mompaho dan Molimbu. Mompaho ini adalah tradisi tanam padi di ladang yang masih dilakukan sampai saat ini oleh warga Desa Malitu, Kecamatan Poso Pesisir, yang dilakukan dengan cara menugal sambil berjalan memutar melawan arah jarum jam. Kalau bisa diizinkan, saya mau juga share videonya untuk ini sambil katanya jangan pakai virtual background. Maaf sebentar. Oke, keadaannya. Iya, saya lanjut aja karena videonya tidak ada. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, jadi ini adalah beberapa tradisi yang gambar di tengah ini adalah gambar tradisi Mompaho yang dilakukan sampai sekarang. Dalam tradisi ini, Bapak Ibu semuanya warga Muslim dan Kristen saling mempercayakan ladang mereka pada yang lain untuk dikelola. Pada malam hari biasanya sebelum Mompaho, warga tanpa dipanggil itu datang ke tuan rumah untuk memasak bersama, dan tradisi ini disebut dengan tradisi Mangore. Tradisi ini juga masih dilakukan sampai saat ini. Dan demikian juga tradisi makan yang biasanya atau yang kalau Bapak Ibu lihat di gambar sebelah kanan itu adalah tradisi Molimbu atau Modulu-dulu. Itu tradisi makan bersama warga di mana masing-masing warga membawa makanan dari rumah masing-masing dan saling membagikan. Bagi kami sendiri, kalau bicara tentang konsep keamanan dan ketertiban, tradisi ini bukan hanya menggambarkan bagaimana rasa percaya menjadi akar dari desa untuk menjaminkan keamanan dan ketertiban. Rasa percaya ini juga dilakukan bersama-sama oleh warga Kristen dan Muslim di desa Malitu saat konflik kekerasan terjadi. Saat konflik kekerasan sudah tidak lagi terkendali pada saat itu, tahun-tahun 2000, warga Kristen dan warga Muslim di desa Malitu itu berembuk, mereka berkumpul bersama-sama. Ketika desa-desa lain dibakar, mereka berkumpul bersama-sama, dan warga Kristen di Malitu yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan warga Muslim, itu bersepakat untuk menyelamatkan warga Muslim dengan mengatur keberangkatan seluruh warga Muslim yang ada di dalam desa. Mereka mengumpulkan bahan makanan, mereka mencari truk, lalu mengantar warga Muslim ke tempat yang lebih aman, termasuk menyiapkan tempat tidur dan seterusnya. Pola ini terjadi berulang-ulang. Jadi beberapa kali warga ketika sudah merasa aman kembali lagi ke desa, kemudian dibakar lagi, mereka berkumpul lagi, bersepakat lagi untuk kemana tempat yang aman untuk diantarkan baik warga Muslim maupun Kristen dan seterusnya, sampai kemudian mereka ketika berulang-ulang melakukan hal tersebut sampai kemudian mereka sampai pada kesimpulan lebih baik mengungsi bersama-sama, Muslim dan Kristen di kebun bersama-sama, karena mereka merasa bahwa kebun menjadi lokus wilayah yang dianggap aman, dan mengungsi bersama-sama itu dianggap sebagai metode keamanan yang paling tepat. Itu dalam konteks situasi konflik saat itu, dan tentu saja kisah ini tidak pernah didengarkan. Berikutnya adalah yang saya ingin bagikan adalah tradisi nelayan di Danau Poso, yaitu Mosango dan Wayamasapi. Tradisi Mosango maupun tradisi Wayamasapi dilakukan warga bersama-sama, dan ini mengandung nilai solidaritas pada sesama dan alam. Mosango ini adalah gambar Mosango yang ada bambu ini, dan ada ibu yang sedang memegang sango. Ini dilakukan lebih dari 80 orang. Biasanya setiap orang saling memanggil untuk bisa mosango sama-sama. Ide utama mosango ini adalah berbagi rezeki di air. Jadi dia tidak ada satu orang pun yang boleh mengambil semua rezeki yang di air, tetapi berbagi bersama-sama. Sementara tradisi Wayamasapi, gambar di sebelah ini adalah tradisi menangkap ikan dengan menggunakan tangga bambu yang dibuat seperti eskalator untuk menjebak ikan sogili dalam hal ini, atau ikan sidat yang masuk dalam bubu atau perangkap. Yang menarik adalah setiap satu pagar Wayamasapi dimiliki oleh 7 sampai 9 keluarga yang jumlahnya ganjil. Kenapa ganjil? Sewaktu saya tanya pada nelayan, mereka bilang bahwa karena yang genap itu hanya pencipta. Tradisi ini menurut kami dalam pemahaman kalau kita bicara tentang konsep keamanan dan ketertiban di masyarakat, tradisi ini menjadi simbol kebersamaan warga dalam pengelolaan sumber daya alam dengan konsep bersolidaritas dan berbagi. Konsep bersolidaritas dan berbagi menjadi prinsip dasar yang bisa menjamin keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Berikutnya ini adalah
cerita di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu, kalau bicara tentang pandemi COVID-19 di Poso, saat ini sebagian besar desa-desa itu menginisiasi apa yang mereka sebut dengan posko saling jaga atau posko saling menjaga. Posko-posko inilah yang kemudian menginisiasi untuk melakukan identifikasi, berkumpul bersama-sama. Saya menyaksikan sendiri bagaimana tokoh agama, tokoh adat, pemuka masyarakat, termasuk juga pemuda berkumpul bersama-sama mengidentifikasi siapa orang-orang yang akan pulang dari kota, yang dari kota akan pulang ke kampung, dan kota itu adalah kota yang dalam zona merah atau segala macam, dan memikirkan bersama-sama tentang bagaimana memastikan keamanan di dalam desa dari COVID-19 dengan entah membentuk karantina mandiri atau menyediakan satu tempat untuk kemudian masyarakat yang dari kota untuk di karantina di satu tempat yang khusus. Begitu juga ketika bulan April 2020, masyarakat kemudian sudah mulai berpikir bahwa belajar dari pengalaman wabah flu Spanyol sebelumnya yang menghabiskan setengah generasi Poso di sekitar Danau Poso, setidaknya dalam catatan Kruid, itu para orang tua kemudian berkumpul bersama-sama dan memikirkan bahwa hal berikutnya yang akan dialami oleh desa setelah wabah COVID itu adalah ancaman kelaparan. Karena itu mereka kemudian menginisiasi untuk membuat kebun bersama untuk dikelola oleh warga untuk menyiapkan diri agar desa tidak kekurangan pangan. Apalagi dalam pembicaraan-pembicaraan selanjutnya entah di media massa atau oleh pemerintah daerah menyebutkan desa sebagai tulang punggung, desa sebagai ketahanan terakhir lah untuk menghadapi semua hal ini, dan itu diserahkan kepada desa. Tapi Bapak Ibu, kalau yang kisah-kisah yang tadi saya ceritakan, itu bukan kisah yang sering didengarkan atau dianggap penting ketika berbicara tentang Poso. Poso yang diimajinasikan oleh orang-orang, bahkan sangat mungkin oleh sebagian yang mengikuti kongres ini, adalah Poso dalam imaji tentang keamanan dan ketertiban yang digambarkan oleh pemerintah dan oleh negara dan diwacanakan terus-menerus oleh media, dan Poso yang digambarkan adalah wilayah yang perlu diamankan dan ditertibkan melalui serangkaian operasi keamanan. Dalam hal inilah saya ingin membicarakan tentang operasi keamanan yang ada di Kabupaten Poso sebelum bicara tentang bagaimana sebenarnya masyarakat merasa aman dan juga merasa tertib. Di Kabupaten Poso yang luasnya 7.112 dan berpenduduk sekitar 243.000, sekitar segitu dari data BPS tahun 2017, Poso itu memiliki berseri-seri operasi keamanan atas nama pengalaman kami ketika mengalami konflik. Ada 8 sandi operasi keamanan sejak tahun 2000 sampai sekarang. Yang menarik, ini ada slogan yang saya tulis di sini, slogan yang dipasang sepanjang jalan di kota Poso yang menyebutkan damai itu indah. Ini slogan yang dipakai untuk operasi keamanan di Kabupaten Poso. Mbak Lian, 5 menit lagi ya, mohon maaf ya. Ini adalah gambaran, tabel ini menggambarkan alasan-alasan mengapa operasi keamanan dirasakan perlu dan dilanjutkan di Kabupaten Poso. Dan yang menarik adalah selain operasi keamanan yang tadi saya gambarkan itu juga ada yang disebut dengan polisi masyarakat. Polmas atau polisi masyarakat di masa operasi keamanan ditempatkan dengan tujuan menjadi problem solving buat masyarakat, seperti itu, dengan menganggap bahwa masyarakat tidak punya kemampuan untuk mengatasi masalahnya sendiri. Ini datanya dan apa yang terjadi. Saya tidak ingin mengatakan ini adalah hasilnya, dan juga saya tidak ingin yang ingin saya katakan adalah peristiwa yang dialami oleh para petani sepanjang operasi keamanan di Poso. Tidak peduli beragama Kristen, Islam, atau Hindu, petani di Poso, khususnya di wilayah Poso pesisir bersaudara, menghadapi 2 resiko. Satu, dicap bantol oleh kelompok bersenjata, dan salah tembak oleh aparat keamanan. Data kami menunjukkan sejak tahun 2000 sampai sekarang ada 109 petani yang dibunuh, entah karena dicap bantol atau juga salah tembak oleh operasi keamanan. Tentu saja Bapak Ibu sudah tahu bahwa dalam bulan April sendiri ada 3 peristiwa yang terjadi di Poso sendiri hanya untuk isu ini. Sementara kritik pada Polmas ini adalah catatan yang kami dapatkan dari masyarakat, antara lain justru tidak memberikan menjadi problem solving, tapi seringkali menimbulkan kesenjangan sosial di dalam masyarakat.
Nah, kami melihat paling tidak Bapak Ibu, kalau dilihat dari cerita Ibu Sarino dan cerita tradisi Poso yang lain, konsep keamanan dan ketertiban itu berakar pada solidaritas dan saling berbagi serta terikat pada alam dan pangan. Sementara bagi negara, serangkaian operasi keamanan dan ketertiban itu menjadi konsep keamanan dan ketertiban di Kabupaten Poso yang ditempatkan pada orang Poso itu sendiri. Nah, konsep ini sebenarnya adalah konsep kepatuhan dan kedisiplinan tubuh dan juga pikiran. Kepatuhan untuk mengikuti petunjuk dan instruksi, kedisiplinan untuk tidak melakukan kritik dan protes atas pengerusakan alam, lingkungan dan tradisi. Makanya kemudian kata harmonis itu jadi slogan yang dipaksakan menjadi cara orang Poso menjalani kehidupan masyarakat. Dan ini mengingatkan saya pada peristiwa tahun 2000-an, sekitar tahun 2015-an, tahun 2015-an, ketika ada perkelahian antar remaja di sebuah kelurahan, ketika antar remaja ini berkelahi, itu direspon dengan berpeleton aparat keamanan ditempatkan untuk menjaga satu wilayah, dan seakan-akan tidak percaya pada masyarakat itu sendiri punya mekanisme untuk menyelesaikan perkelahian, bahkan perkelahian remaja seperti itu. Karena itu kemudian kami merasa bahwa ada proses-proses yang harus dilihat kembali ketika bicara tentang keamanan dan ketertiban. Ketika bicara tentang keamanan dan ketertiban, tentu saja kalau orang tahu saya dari Poso, selalu pertanyaan pertama adalah, apakah aman di Poso? Wah, kami ini agak kebingungan menjawab apakah aman di Poso, karena konsep pemikiran awal orang yang bertanya itu berbeda dengan apa yang kami pikirkan dan kami rasakan tentang apa itu aman dan apa itu tertib, seperti itu. Dan karena itulah kita merasa, karena saya disuruh cepat. Enggak, santai aja, enggak terlalu cepat-cepat banget ya, enggak. Ya, jadi kami merasa bahwa penting sekali untuk kemudian mendekonstruksi cara berpikir tentang apa itu aman, apa itu tertib. Apakah kemudian ketika bicara tentang bahwa aman itu adalah sudah tidak ada perkelahian, tidak ada konflik, tidak ada kerusuhan dan seterusnya. Sementara peristiwa-peristiwa misalnya petani yang mau ke kebun untuk mengelola kebunnya di masa pandemi ini, lalu juga merasa tidak aman karena ya bisa beresiko salah tembak, lalu kemudian misalnya di beberapa petani di daerah Poso Pesisir misalnya yang sudah diumumkan dengan ofisial atau tidak ofisial tidak boleh ke kebun sebelum jam 9 dan pulang dari kebun sebelum jam 3 sore. Dan hal-hal seperti ini apakah kemudian sebuah ciri atau indikator rasa aman? Sementara kalau belajar dari peristiwa Ibu Sarino dan belajar dari peristiwa yang ada di Malitu, masyarakat punya kesempatan sebenarnya untuk mengelola cara untuk bicara tentang keamanan dan ketertiban. Saya ingin langsung ke sini, bagaimana kemudian kita melihat kemungkinan mendekonstruksi konsep keamanan dan ketertiban yang selama ini ditempatkan pada penempatan aparat keamanan yang berseri-seri di Kabupaten Poso, dengan melihat tentang kekuatan dan potensi yang ada di desa. Di desa itu bukan cuma punya tradisi yang saya sebut tadi dan saya cerita tadi, masyarakatnya, juga tradisinya, kekuatan kelompoknya, tetapi juga punya mekanisme sebenarnya yang sudah lahir dan sudah ada di dalam desa. Hanya saja mekanisme dan juga tradisi ini itu perlahan-lahan tersingkir dan dihilangkan, bahkan dianggap tidak penting dengan konsep-konsep yaitu tadi operasi keamanan. Jadi kalau misalnya ada orang yang datang di desa itu kemudian ditangani dengan ditangani dengan aparat keamanan saja, tapi tidak melihat kemungkinan bagaimana masyarakat punya mekanisme sendiri untuk melakukan. Nah, karena 3 menit lagi ya, Mbak ya. Maaf, berapa? 3 menit lagi ya. 3 menit lagi, sudah mau habis ini soalnya. Oh iya. Ini yang terakhir. Ini terakhir ya, bagus lah. Nah, jadi kenapa kita merasa bahwa desa itu harus dikembalikan kepercayaan dirinya, harus dikembalikan kekuatan yang selama ini dimiliki untuk bicara tentang keamanan dan ketertiban. Jangan direbut, jangan diambil gitu, konsep dan konteks yang selama ini sudah ada di dalam masyarakat dengan menempatkan berbagai pola-pola operasi, apalagi itu operasi yang diseragamkan di semua desa, padahal desa-desa pun di Kabupaten Poso itu juga beragam.
masyarakat di desa itu seperti tadi ketika saya bercerita tentang posko saling jaga, masyarakat di desa itu memiliki pengenalan dan tentang siapa yang pertama masuk, siapa yang baru keluar dari desa, ini anak siapa yang berkelahi dengan anak siapa, oh, orang ini dia punya masalah ekonomi, dia punya masalah politik, dia punya keterkaitan dengan siapa, itu orang desa yang paham. Dan orang yang ditempatkan dari luar dengan segala macam label-label untuk kemudian menganggap bahwa mereka lah yang menjadi problem solving di masyarakat. Kekuatan desa itu harus dikembalikan untuk kemudian melakukan hal-hal ini. Nah, negara berfungsi untuk kemudian memfasilitasi proses itu dalam konteks hukum dan dalam birokrasinya seharusnya seperti itu. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Lian atas paparannya yang sangat lengkap ini, apalagi kita bisa mengenal sejumlah hal-hal yang tidak pernah diceritakan oleh media mainstream. Oke, kalau gitu silakan Pak Nus Ukru untuk memaparkan. Waktu 15 menit, ya Pak. Ya, halo, apakah suara saya didengar? Sudah, jelas-jelas. Oh ya. Baik, terima kasih Mas Cardono. Terima kasih untuk panitia yang sudah mengajak saya untuk terlibat dalam kegiatan ini. Dan saya langsung saja bahwa mungkin sedikit berbeda dengan narasumber sebelumnya yang secara rinci membagi berbagai pengalamannya. Saya kebetulan karena baru juga berhasil dikontak oleh panitia, sehingga saya membuatnya dalam bentuk catatan diskusi saja. Yang pertama, dan yang kedua, catatan diskusi ini juga karena sangat terbatas waktunya, karena tabrakan juga dengan aktivitas yang lain, sehingga saya lebih fokus pada apa yang disebut secara eksplisit oleh panitia di dalam tornya, yaitu membuat beberapa catatan diskusi dari sejauh mana implementasi dari peraturan pemerintah dalam kaitan dengan penguatan peran pemerintah dan masyarakat desa di dalam menciptakan atau membangun rasa aman dan ketentraman di desa. Nah, juga bahwa kalau nanti di catatan diskusi dalam slide ini hanya ada secara eksplisit menyebut contoh konflik, itu sebenarnya tidak hanya sebatas pada isu konflik, tetapi juga secara tersirat mewakili isu-isu penguatan ketahanan di dalam aspek kebencanaan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Saya kira itu beberapa pengantar awal dari saya. Lalu kemudian saya minta Mas boleh langsung ke slide 2 saja. Saya kedua, berikut saja. Ya, kita tentu semua sepakat bahwa rasa aman itu adalah hak yang harus dijamin setiap orang. Hak setiap orang yang harus dijamin, dan sepakat bahwa setiap orang dan komunitas berhak memiliki rasa aman dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Untuk menciptakan harmoni kehidupan bermasyarakat dan dalam mencapai peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Silakan dilanjutkan saja, Mas. Silakan. Oke, saya mengambil contoh, salah satu contoh saja secara eksplisit saya tulis di situ, refleksi pola konflik di Maluku terkait dengan. Saya mengambil contoh perkelahian pemuda antar desa sering memunculkan konflik laten. Nah, konflik laten itu pada umumnya di Maluku itu konflik batas tanah antar desa, terutama desa-desa adat. Dan memang ada fenomena di mana ketika terjadi perkelahian pemuda antar desa, kemudian dia merembes pada perkelahian desa dan muncullah konflik-konflik laten tadi. Tadinya soal kriminal, kemudian berkembang menjadi persoalan batas desa, dan seperti itu selalu terjadi berulang-ulang. Dan ini tentunya akan sangat mengganggu rasa aman masyarakat di dalam melakukan aktivitas penghidupannya.
Nah, sebaliknya kalau kita bicara tentang radikalisasi atas nama agama, kalau di Maluku relatif ya, mulai tidak terlihat sejak penyelesaian konflik Maluku. Konflik-konflik batas desa itu justru kebanyakan di Maluku itu terjadi antar desa-desa yang justru sesama agama, memiliki agama yang sama. Tuh. Nah, tetapi dalam konflik itu pemerintah desa dengan sejumlah kewenangan yang sudah disediakan itu belum cukup punya kemampuan untuk menjalankan kewenangannya di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan konflik ini. Misalnya kalau kita baca di dalam peraturan pemerintah 43 2015 tentang pelaksanaan undang-undang desa. Nah, fungsi-fungsi kewenangan pemerintah desa itu belum berjalan secara maksimal. Kalau ini yang saya lihat di Maluku. Silakan ke slide berikutnya, Mas. Silakan ke slide berikutnya. Halo. Nah, jadi setuju bahwa dari pihak penyelenggara mengemukakan pertanyaan utama atau pertanyaan pokok, bagaimana warga desa memperoleh rasa aman dan nyaman untuk menjalankan aktivitas dan penghidupannya. Ini sangat relevan untuk kita diskusikan dan kita jawab bersama. Sejalan dengan itu, kita perlu juga mendiskusikan tentang bagaimana pemerintah desa secara maksimal dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam kebijakan negara. Apakah itu di dalam undang-undang desa ataupun melalui peraturan-peraturan pelaksanaannya, peraturan pemerintah, peraturan menteri. Karena bicara tentang kewenangan desa ini ada banyak sekali peraturan-peraturan menteri lintas sektor yang saling bersinergi di sektor kelautan perikanan, di sektor kehutanan, seterusnya. Dan tentunya pelaksanaan kewenangan ini harus melalui kapasitas dan akses yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat di setiap desa. Saya masuk ke beberapa catatan diskusinya. Silakan, Mas. Ke slide berikut. Setidaknya yang kita berdasar pada berbagai pengalaman dalam kerja-kerja bersama masyarakat, walaupun saya tidak secara rinci menunjukkan di sini contoh-contohnya, tetapi ada beberapa isu penting yang menurut saya penting untuk didiskusikan. Pertama, isu keamanan yang terkait dengan kemampuan untuk menerima keberagaman atau perbedaan. Bagaimana masyarakat memiliki kemampuan untuk melihat keberagaman itu sebagai sebuah realitas, sekaligus keistimewaan, keunggulan atau kekuatan. Kemudian, bagaimana masyarakat memiliki kapasitas untuk menerima dan mengelola informasi, data yang membuat mereka nyaman menjalankan aktivitas penghidupannya. Apalagi kita juga tahu persis bahwa sejauh ini perkembangan media sosial sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat, terutama juga yang terkait dengan kemampuan untuk membangun ketahanan masyarakatnya. Kemudian isu yang lain adalah kemampuan mengelola konflik melalui keunggulan adat dan budaya atau kearifan lokal. Secara kebijakan itu semua disediakan, tetapi apakah ini sudah dimanfaatkan otoritas-otoritas yang disediakan melalui kebijakan negara itu akan kita diskusikan. Silakan di slide berikutnya, Mas. Isu yang lain adalah partisipasi yang substansif untuk mengekspresikan eksistensi dan gagasan, apakah itu individu, apakah itu gagasan kolektif, komunitas, dan terhindar dari intervensi yang dapat membatasi ekspresi budaya dan partisipasi mereka, partisipasi masyarakat.
Jadi kita perlu membangun atau memperkuat partisipasi yang substantif, yang tidak sebatas keterlibatan biasa, ikut serta seperti itu. Kemudian isu lain adalah kebijakan yang memberikan keadilan akses atas sumber-sumber penghidupan bagi semua warga. Kemudian isu yang lain yang saya bikin dalam catatan ini juga adalah kelembagaan lokal yang memiliki representasi secara spiritual untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga di desa maupun warga di sekitar desa. Sebagai contoh, saya kasih sedikit gambaran di Maluku bahwa mayoritas desa di Maluku adalah desa adat. Tetapi apakah desa-desa adat ini, dan sudah diakui, tapi apakah desa-desa adat ini terfasilitasi untuk menjalankan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa itu atau tidak? Nah, ini catatan-catatan diskusi penting yang dalam pengalaman kami selalu menemukan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat termasuk terutama adalah pemerintah desa di berbagai desa yang kami datangi. Silakan ke slide berikut, Mas. Nah, bagaimana menghadirkan rasa aman dalam tatanan baru Indonesia? Tatanan baru Indonesia ini kata keren sekarang, sangat populer. Kalau kami dalam diskusi-diskusi kami, kita bicara tentang tatanan baru itu, yaitu perkuat tugas pemerintah desa. Kalau kita bicara dalam konteks masyarakat desa, perkuat tugas pemerintah desa dalam urusan pembinaan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Secara khusus kalau menyangkut isu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sudah tersedia ruang kebijakan, tetapi tidak terfasilitasi. Nah, ini yang kami melihat bahwa ada hal yang harus diperkuat di sini. Kemudian yang berikut adalah memperkuat penyelenggaraan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa sesuai undang-undang desa. Tuh. Apalagi sudah diatur secara lebih teknis di dalam peraturan pemerintah. Bahkan di dalam Permendagri 52 itu juga sudah diatur tata caranya. Dengan memaksimalkan peran kelembagaan lokal yang memiliki akar kuat di masyarakat, karena kelembagaan-kelembagaan lokal ini kan lahir dari struktur sosial masyarakat yang ada di setiap desa. Apakah itu desa adat, apakah itu desa-desa yang bukan desa adat, semua pasti memiliki kelembagaan-kelembagaan lokal. Walaupun memang secara fakta fungsi dan kekuatannya sudah lama ditidurkan. Kita semua sering bicara tentang ketika masa Orde Baru terjadi penyeragaman sistem pemerintahan desa, seluruh institusi pemerintah masyarakat yang sebelumnya begitu efektif dan kuat dan sangat ditaati oleh masyarakatnya itu kemudian ditidurkan. Saya tidak bilang dimatikan. Mohon maaf Pak, 5 menit lagi ya Pak. Oke, baik. Kemudian menghidupkan aktivitas kebudayaan warga untuk mengembalikan harmoni relasi spiritual antar warga dan antar komunitas. Oke, silakan yang berikutnya Mas ya. Slide berikutnya. Boleh ke slide berikutnya? Halo? Oke. Nah, ini satu catatan penting bahwa dalam rangka memaksimalkan peran pemerintah dan masyarakat desa di dalam membangun keamanan dan ketertiban masyarakat, maka kalau kita sih mau mendorong untuk sedapat mungkin meminimalisir peran anggota Babinsa dan Babin Kamtipmas yang ditempatkan di desa. Karena begini, walaupun memang tugas utama mereka hanya terkait fungsi keamanan dan pencegahan dini ya terhadap permasalahan yang muncul masyarakat. Tetapi pada faktanya mereka justru menjadi sangat dominan dibanding pemerintah desa sendiri. Ambil contoh, dulu ketika sebelum ada Babinsa, sebelum ada Babin Kamtipmas, di desa-desa itu kan saya bicara contoh kasus di Maluku. Di desa-desa itu kan ada struktur masyarakat.
mulai dari pemerintahan adatnya, rajanya kalau istilah sekarang, badan perwakilan desanya yang secara adat itu disebut Saniri, di dalam situ ada soanya, soa itu terdiri dari, biasanya juga terdiri dari beberapa marga, kemudian ada mata rumah, dan semua institusi-institusi Pranata adat ini sangat efektif berperan di dalam mengatur keteraturan hidup masyarakat, anggota-anggota warganya. Nah sekarang ini, dulu biasanya kalau ada perkelahian antar desa, katakan sebagai contoh, tokoh masyarakat dari desa yang bertetangga yang berkonflik, mereka bukan mendatangi pemerintah desa, mereka mendatangi SOA atau mata rumah di mana anggota warga mereka itu terlibat dalam konflik. Nah sehingga sekaligus memberikan pelajaran secara moral, secara sosial, dan dia merasa ikut bertanggung jawab bahwa ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan akibat yang fatal bagi orang lain, maka mulai dari kepala suanya sampai ke ketua mata rumahnya sampai ke keluarganya ikut menjadi memikul tanggung jawab dalam persoalan itu. Nah sekarang dengan adanya peran-peran Babinsa dan Babin Kamtipmas ini, lah jangankan ketua marga, kalau ada konflik, jangankan ada perkelahian misalnya, jangan ketua marga, jangankan pemerintah desa, tiba-tiba aja udah penuh polisi atau tentara di kampung. Jadi fungsi-fungsi yang dibangun berdasarkan kearifan lokal itu hilang. Walaupun memang ini tidak direncanakan, mungkin ya, tuh. Tetapi faktanya seperti itu, akhirnya peran-peran dua institusi negara ini sangat dominan. Jadi secara tidak langsung atau tidak langsung saya menyebut di sini dalam catatan diskusi ini bahwa langsung atau tidak langsung itu melemahkan otonomi pemerintah dan warga masyarakat di desa sendiri dalam menjalankan kewenangan berdasarkan hak asal usul, berdasarkan hak asal usul dan kewenangan kewenangan lokal berskala desa. 1 menit lagi, Pak. Oke, silakan. Yang hampir selesai ini, silakan Pak. Kemudian mendorong difungsikannya kembali struktur kelembagaan lokal, kemudian menyerahkan urusan pengelolaan kelembagaan lokal ke pemerintah desa dan warga desa sesuai kearifan adat, menyediakan kapasitas teknis. Sebagai contoh, Pak, kalau kita jalan ke desa-desa selama ini, di desa-desa itu hanya sibuk urusannya dana desa. Tapi peningkatan kapasitas untuk mengelola kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa itu sama sekali tidak disentuh. Urusannya hanya dengan dana desa. Oke, ke slide yang berikut, mungkin ini slide terakhir. Nggak tahu. Ya, jadi itu. Sebagai penutup saya mau katakan bahwa kebijakan sudah menyediakan ruang kewenangan bagi masyarakat, tetapi justru tidak terfasilitasi. Salah satu yang dalam catatan diskusi yang saya kemukakan di situ adalah biarlah identifikasi dan verifikasi kewenangan lokal berdasarkan asal usul itu diserahkan saja ke desa masing-masing, tentu melalui pendampingan dari pemerintah kabupaten atau kota. Jangan diserahkan ke sana, nggak dibuat sampai sekarang. Panitia masyarakat hukum adat saja itu dibentuk atas desakan organisasi masyarakat sipil. Sudah itu tidur lagi, nggak diapa-apain. Sibuk saja dengan dana desa. Memberikan petunjuk-petunjuk teknis bagaimana menyusun anggaran, membuat laporan, sebatas itu. Jadi inilah justru pendampingan atau proses fasilitasi dari Pemda seperti itu menimbulkan konflik internal antara warga desa dan pemerintah desanya. Jadi ini yang harus, kalau kita bicara tentang tatanan Indonesia baru, maka mari kita perkuat kapasitas, akses, keterampilan teknis dari pemerintah dan warga desa untuk bisa menjalankan kewenangan-kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa. Baik, terima kasih Mas Karono. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nusukru atas waktunya. Saya elaborasi sebelum memasuki sesi pertanyaan. Yang jelas pemaparan dari Mbak Lian dan Pak Nusukru ini memang luar biasa ya, karena
saya tahu sendiri ketika pada tahun 2015 melakukan liputan ke Indonesia Timur tentang toleransi umat beragama di sana, itu benar-benar sebuah laboratorium yang menurut saya sangat ngeri. Karena di sana mempunyai sebuah sistem adat yang luar biasa, tapi juga langsung dihantam oleh sebuah ancaman tertinggi menurut saya ya. Dari sebuah elemen yang nanti bisa merusak struktur sampai ke sendi-sendinya, yakni terorisme. Sekedar informasi bahwa dulu Jamaah Islamiyah menjadikan wilayah Indonesia Timur atau Mantiki III itu sebagai wilayah tempur, wilayah amaliyah, wilayah pelatihan militer, wilayah perekrutan juga. Sehingga ideologi mereka, ideologi garis keras mereka itu benar-benar diinfiltrasikan sedemikian hebat ke ke masyarakat Indonesia Timur. Belum lagi terus ketambahan dengan unsur-unsur politis, misalnya ada kepentingan politik di baliknya, sehingga membuat Maluku itu benar-benar, terutama Maluku dan Poso, menjadi benar-benar berantakan dalam tanda kutip. Saya benar-benar tahu sendiri. Tapi di kasus Maluku saya juga melihat bahwa kearifan lokal masyarakat sendiri yang kemudian menyelesaikan itu. Jadi benar apa yang disebut Pak Nusukru sebagai kearifan lokal itu pula lah yang membuat Maluku menjadi tidak terasa lagi ya sekarang Pak ya. Radikalisasi agama tersebut. Saya pernah dengar cerita dari teman Bayi Leo juga menyatakan bahwa salah satu yang menjadi faktor penting untuk membuat masyarakat Maluku kembali rukun adalah jasa Papa Lele ya Pak Nus. Iya. Iya, mereka yang mengantarkan misalnya orang Muslim ke melewati daerah Kristen dan sebagainya, sehingga semacam estafet dan aktivitas perdamaian dimulai justru dari aktivitas ekonomi itu sendiri, ekonomi masyarakat bawah, kultural itu sendiri. Dan ini menurut saya sangat menarik dan apa yang disampaikan tukang ojek juga termasuk di dalamnya. Betul, tukang ojek dan Papa Lele itu ya. Dan menurut saya usulan Pak Nusukru juga luar biasa, rekomendasi misalnya sampai mengurangi peran Babin Kamtibmas dan Babinsa itu cukup cukup revolusioner menurut saya. Oke, ini sudah ada masuk pertanyaan, 2 pertanyaan dulu untuk Mbak Lian. Yang pertama dari Pak Farid Prabowo dari Setkap RI. Seperti kita ketahui bersama di Poso ada sebuah desa atau wilayah yang menjadi salah satu basis kelompok radikal atau yang lebih dikenal kelompok Mujahidin Indonesia Timurnya siapa itu yang ditembak mati itu, saya lupa itu. Nah, sekedar informasi pada masa-masa awal pandemi ada 2 orang DPO yang ditembak polisi namun disambut warga seperti pahlawan. Pertanyaannya, apakah model kerukunan antar agama yang disampaikan tadi bisa menjadi salah satu upaya untuk melakukan deradikalisasi? Itu pertanyaan pertama Mbak Lian. Yang kedua dari Hendra Hamdani, Kabupaten Tulang Bawang. Terkait paparan materi yang diceritakan di daerah Poso, mengingat kembali pada saat konflik waktu itu, keamanan seperti apakah sih Mbak yang paling cocok atau yang paling efektif bagi warga Poso yang notabene warganya mayoritas Nasrani dan di berita televisi yang nampak kengerian dan tidak ada rasa aman bagi masyarakat Indonesia sendiri, dan bagaimana peran keamanan pemerintah pada saat konflik waktu itu, sehingga bahkan jejaknya pun masih melekat hingga sekarang. Adakah langkah-langkah yang harus ditempuh untuk kemudian mewujudkan perdamaian dan keamanan di lingkungan lokal itu sendiri? Monggo Mbak Lian dijawab dulu, waktunya 10 menit. Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Saya jawab ada beberapa yang umum, sekaligus ada pertanyaan yang saya lihat di sini di kolom chat. Pertama, berkaitan dengan program deradikalisasi. Memang ada program deradikalisasi yang sudah dilakukan oleh negara. Sayangnya memang program deradikalisasi oleh negara itu baru sebatas mengajak kelompok-kelompok untuk tidak melakukan kekerasan, belum sampai pada perubahan pola pikir. Yang kedua, saya rasa berkaitan dengan program deradikalisasi negara ini justru tidak menggunakan modal sosial yang ada di masyarakat. Misalnya komunitas-komunitas
komunitas masyarakat. Ada komunitas agama Islam yang cukup besar di sini, misalnya Al Khairat Poso itu sangat moderat dan juga bisa menjadi bagian dari komunitas yang sangat kuat untuk diperkuat pandangan agamanya yang toleran dan seterusnya. Begitu juga kelompok gereja, saya rasa. Yang kedua, yang berikutnya adalah ada program pemerintah memang melalui bantuan ekonomi. Jadi ada dulu di Kesbang Poso itu ada program tahun 2007 itu mendata warga-warga yang disebut dengan pemuda potensial, itu diberikan cap itu kepada mereka. Pemuda potensial ini sebenarnya diberikan kepada mereka orang-orang di kota, pemuda-pemuda di kota yang dianggap berhubungan dengan kelompok-kelompok atau para DPO waktu itu. Misalnya ya saya bisa sebut misalnya Basri, Tugiran dan seterusnya. Sayangnya memang metodenya sekali lagi deradikalisasi ini menjadi sangat perlu diperiksa ulang karena pertama diberikan dalam bentuk modal usaha termasuk uang cash gitu ya, uang cash. Dan ini sayangnya beberapa tahun memang bertambah jumlah pemuda potensialnya, tetapi seringkali model ini itu kemudian digunakan untuk orang-orang untuk mencari dana tertentu. Jadi kalau kami punya istilah di sini dari proklamator ke deklarator, dari deklarator ke kontraktor gitu ya. Ada banyak istilah-istilah yang bisa mewakili fenomena-fenomena ini. Kemudian pertanyaannya, sehingga kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah kelompok-kelompok agama itu atau cerita-cerita kerukunan agama itu bisa menjadi modal, seharusnya bisa dan itu sudah sejak awal. Tetapi jangan lupa untuk kemudian melibatkan komunitas-komunitas yang memang sejak awal punya akar kebudayaan seperti itu, karena mereka yang mengenal apa yang terjadi, bahkan mengenal orang-orang yang ada di sekitar mereka, termasuk di Kabupaten Poso. Ada pertanyaan berkaitan dengan bagaimana orang Poso memandang terorisme, termasuk juga soal media, soal tadi ya. Begini, saya ingin menceritakan bahwa bagi orang desa, paling tidak dari pengalaman saya mengorganisir desa-desa di daerah Poso Pesisir di kelas sekolah pembaharu desa, itu mereka itu menganggap bahwa tidak berurusan dengan konflik Poso, termasuk tidak berurusan dengan terorisme. Baru kemudian menganggap berurusan dengan terorisme ketika kebun-kebun mereka yang ada di hutan, yang ada di gunung itu menjadi tempat pelarian atau menjadi tempat persembunyian. Dan sampai apalagi kemudian sampai sekarang operasi keamanan yang dilakukan oleh pemerintah itu kemudian belum selesai-selesai, bahkan kemudian mengorbankan warga, entah dia petaninya ditembak, salah tembak, atau kemudian dijadikan bahan-pol. Yang menarik ini kalau bicara tentang isu terorisme bagi warga-warga di Poso Pesisir, ketika peristiwa bulan April 2020 kemarin, warga itu sampai kemudian membuat statement dan menyampaikannya dengan jelas bahwa mereka tidak mau dikawal oleh aparat keamanan untuk berkebun. Kenapa? Karena mereka tidak mau mereka menjadi sasaran banpolnya oleh kelompok bersenjata. Apa ini juga menunjukkan apa? Ini menunjukkan ketidakpercayaan kepada aparat keamanan sendiri untuk kemudian melakukan operasi keamanan itu sendiri gitu. Makanya kalau di warga itu terus terang saya mau bilang ada beberapa juga kayak semacam joke tapi menggambarkan apa yang mereka pahami tentang ini. Mereka bilangnya itu gini. Naik 10 turun 9 atau naik 9 turun 10 itu sebenarnya bagian dari cerita-cerita di antara masyarakat yang menggambarkan waktu pas naik bawanya 10 orang tapi kok turunnya 9 orang, siapa yang dikasih tinggal di atas, ngapain dia di atas gitu. Jadi itu fenomena yang kemudian menunjukkan masyarakat sebentar ini apa ya, ini operasi keamanan apa, sementara kita merasa tidak aman seperti itu. Dan saya rasa masyarakat melihat isu terorisme itu bukan menjadi bagian dari isu yang harusnya berkaitan erat dengan ke aktivitas mereka berkebun, aktivitas mereka untuk melakukan aktivitas itu harusnya menjadi tanggung jawab negara. Tetapi dalam proses pelaksanaan metode-metode yang dilakukan itu justru melibatkan petani, melibatkan warga. Misalnya, kalau warga pergi ke kebun nanti dicurigai mau memberikan bantuan kepada kelompok kelompok bersenjata. Sementara mereka tidak melakukan itu. Ketika kemudian mereka di desa dekat dengan polisi dianggap oleh kelompok keamanan sebagai ini mau membantu polisi sebagai mata-mata ketika berkebun. Jadi seharusnya ini urusannya urusan yang jelas gitu ya, bukan urusan warga negara. Nah, berikutnya pertanyaan berkaitan dengan sebenarnya bagaimana orang Poso sendiri melihat konflik Poso. Kami
kami merasa sebagian besar tanggung jawab itu bukan cuma dibentuk opininya oleh negara melalui operasi keamanan, tetapi juga oleh media. Sebagian besar cerita-cerita yang saya sampaikan tadi, misalnya Ibu Sarino, bagaimana warga saling membantu satu sama lain, itu tidak menjadi cerita orang Poso, itu ditenggelamkan. Termasuk juga ketika banyak media ketika bicara tentang Poso, itu pada masa-masa konflik waktu itu, ketika peristiwanya terjadi di wilayah yang mayoritas Kristen, maka akan kesannya itu membela kelompok Islam. Ketika kemudian terjadi peristiwanya di wilayah kelompok yang mayoritas Muslim, maka ditulis itu seakan-akan itu adalah orang Kristen seperti itu. Jadi bagi saya penting untuk memeriksa apa yang dilakukan di media, dan kalau misalnya mau bicara tentang keamanannya orang Poso, pertama-tama dengan yang mendengarkan cerita masyarakat ketika ada isu penembakan, misalnya isu penembakan atau perkelahian atau kerusuhan atau apapun, itu tidak kemudian serta-merta dikaitkan dengan dengan konflik Poso. Bisa saja itu berkaitan dengan sumber daya alam, karena Poso ini kaya banget, saking kayanya mungkin makanya operasinya berjilid-jilid. Kita punya berbagai tambang, perusahaan sawit, PLTA dan seterusnya, dan isu-isu keamanan dan ketertiban seringkali digunakan untuk merepresi orang untuk tidak kemudian melakukan kritik secara terbuka terhadap kebijakan-kebijakan. Nah, jangan sampai kayak gitu, karena itu kemudian memang tidak terjadi apa-apa di permukaan, tidak ada laporan di media bahwa ada konflik, ada penembakan dan seterusnya, tetapi sebenarnya rasa aman dan rasa tidak tertib itu justru tidak terjadi di masyarakat. Saya rasa itu untuk awalnya. Oke, terima kasih Mbak Lian atas ininya. Kemudian sekarang ada 3 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan untuk Pak Nus Ukru. Yang pertama dari Fahmi Ubaidillah dari Pandeglang. Pertanyaannya, bagaimana mencegah konflik antar desa dan konflik antar masyarakat desa dengan pemerintah desa? Itu yang pertama. Yang kedua dari Sri Murni dari Depok bertanya, apakah PR warga Maluku berarti bagaimana mengembalikan kesadaran untuk kembali ke kearifan lokal melalui institusi lokal atau SOA dalam menyelesaikan masalah mereka. Apakah demikian, Pak? Tapi mampukah warga menyelesaikan sendiri tanpa menimbulkan konflik baru karena mementingkan kelompoknya sendiri? Monggo dijawab, Pak Nusukru, waktu 10 menit. Halo? Sorry. Ya, dengar ya, Mas? Dengar. Oke. Bagaimana kita bisa mencegah konflik? Apakah itu antar desa atau mungkin juga konflik internal? Belajar dari pengalaman, jadi saya tidak harus berdasarkan pikiran saya, tapi saya harus belajar dari pengalaman. Jadi di Maluku itu ada pola-pola hubungan kekerabatan yang sudah ratusan bahkan mungkin ribuan tahun itu dipraktekkan. Ada pela, ada gandong, kemudian ada juga SOA. Terkadang di banyak pulau, SOA pada satu desa itu mencakup beberapa marga pada pulau yang berbeda. Itu bentuk-bentuk pola hubungan berdasarkan adat itu. Nah, dalam prakteknya memang sudah boleh saya katakan bahwa sangat terbukti bahwa pendekatan kearifan adat ini bisa memperkuat proses-proses penyelesaian konflik. Dan nilai pela gandong sebagai contoh. Nilai pela gandong ini tidak hanya melekat pada desa-desa yang memiliki hubungan pela atau hubungan gandong saja, tapi dia menjadi sebuah nilai bersama. Jadi ambil contoh saya dengan desa lain yang walaupun tidak punya hubungan pela dan hubungan gandong, tapi karena nilai pela gandong ini dia sudah menjadi nilai bersama yang membudaya dalam tata pola dan tata hidup dan pola hubungan masyarakat,
Maka ketika saya memanggil orang di desa sebelah itu adalah gandong, maka rasa itu akan mengental. Jadi itu nilai-nilai itu yang harus kita perkuat lagi, kita gelorakan lagi di masyarakat. Sekarang sudah sangat luar biasa ya, tetapi masih tetap harus digelorakan. Saya pikir itu ini. Jadi kita sangat optimis dengan pengalaman konflik sejak 99, itu banyak sekali inisiatif-inisiatif yang berbasis pada kearifan-kearifan adat dan budaya itu justru sangat efektif. Di samping intervensi dari pendekatan lain oleh pemerintah misalnya dan berbagai kelompok masyarakat lainnya. Kemudian apakah kalau kita perkuat kearifan-kearifan lokal ini akan menjadi efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan? Apakah tidak juga akan menimbulkan persoalan-persoalan baru? Nah, itu tergantung bagaimana kita melihat kearifan itu apakah digelorakan kembali menjadi alat apa. Kalau dia menjadi alat untuk membangun kehidupan bersama, untuk menjamin keberlanjutan penghidupan bersama, maka itu pasti akan efektif. Tetapi kalau misalnya itu dilihat sebagai, karena memang dalam beberapa contoh kasus juga, status-status adat ini juga dalam tanda petik ya, sering disalahgunakan juga. Tetapi kalau kita betul-betul merujuk kepada acuan di dalam kebijakan yang sudah menyediakan itu, maka saya kira ruang kalau misalnya betul-betul mengembangkan partisipasi yang substantif dari masyarakat warga seluruh desa, maka itu akan ini. Karena begini, biasanya kalau aturan-aturan adat yang diberlakukan di satu desa itu selalu terkomunikasikan ke desa lain. Jadi desa lain pun akan tahu, sehingga akan muncul sikap hormat, sikap untuk ikut mendukung pelaksanaan aturan adat. Karena kalau dia punya, orang lain pun akan mendukung. Itu di dalam banyak praktek sudah terjadi seperti itu. Bahwa memang di dalam pelaksanaannya sering ada saja hal-hal yang bisa menghambat. Sebagai contoh paling sederhana adalah perkelahian antar pemuda desa. Ini apa yang disebut di dalam TOR kegiatan ini betul-betul itu faktual. Jadi ambil contoh tadi, perkelahian antar desa itu karena mungkin mabuk biasanya, atau mungkin gara-gara cewek. Sepak bola juga kadang ya. Sepak bola juga kadang. Iya, antar kampung gitu ya. Tapi itu kemudian dia merembet ke kumpulan lebih dari 1-2 orang, kemudian menjadi 5 orang, menjadi 10 orang, lama-lama muncul isu. Nah, isu ini memang biasanya dimunculkan oleh orang-orang yang boleh dibilang tidak puas dengan pola-pola kepemimpinan yang dijalankan oleh pemerintah desa. Jadi itu selalu ada saya kira bukan di Maluku saja, tapi di mana-mana itu selalu ada. Tetapi kita selalu optimis bahwa penguatan institusi lokal, kearifan lokal, dan mentransformasikan dengan pendekatan-pendekatan yang secara hukum, secara saintik itu bisa diterima dan bisa memperkuat, maka itu akan sangat membantu untuk memperkuat ketahanan masyarakat di dalam mengelola keamanan dan ketentraman hidup masyarakat warganya. Saya kira itu sedikit respons dari saya. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Nusukuru atas jawabannya. Tapi memang Indonesia Timur ini menurut saya sangat unik. Saya pertama kali ke sana itu benar-benar terkejut dengan toleransi antar umat beragamanya ya. Itu saya bayangan saya ketika mau pertama kali datang ke sana adalah sebuah daerah yang keras, yang kasarannya tanpa kompromi dan sebagainya. Ternyata toleransi umat beragamanya luar biasa. Pernah saya misalnya di Fak-Fak itu, saya tahu gitu loh. Ada seorang misalnya misionaris datang ke keluarga Islam misalnya. Itu sama keluarga Islam bilang gini, oh saya sudah beragama, tapi coba mungkin ke saudara saya itu belum beragama, mungkin bisa ke sana. Diantarkan malah gitu loh. Artinya benar. Ya, 1 tungku 3 batu kalau nggak salah intinya.
artinya mekanisme-mekanisme seperti itu sebenarnya sangat kuat sekali untuk dibuat metode, maksudnya mekanisme lokal di Indonesia Timur seharusnya bisa menjadi modal dasar kuat untuk menangkal terorisme atau melakukan deradikalisasi. Karena itu menurut saya luar biasa sebenarnya kalau di Indonesia Timur. Kalau mau memang pemerintah benar-benar berniat untuk mengadopsinya ya dan menjadikannya sebagai sebuah nilai untuk menangkal radikalisme, menurut saya itu akan luar biasa. Terima kasih semuanya Sobat Kongres. Baik. Waktu sudah menunjukkan pukul 11.17 dan ini sebenarnya sesi ketiga ya tentang keamanan dan ketertiban telah selesai dan saya kembalikan waktu kepada MC. Monggo. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Ano yang sudah memandu webinar seri kelima dengan tema keamanan dan ketertiban, menghadirkan rasa aman dan perlindungan dalam tatanan Indonesia baru. Semoga apa yang disampaikan oleh para pembicara dan diskusi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh para peserta kongres, dari Sobat Kongres semuanya tadi, bisa memberi masukan ya, untuk diolah kembali, karena tidak hanya berhenti di webinar ini saja. Baik, Sobat Kongres, nanti kita akan jumpa lagi menjelang pukul 1, masih di link webinar yang sama. Akan ada satu bahasan yang sangat menarik dan penting ya, tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perempuan untuk masa depan desa, dan arah tatanan Indonesia baru yang inklusif. Baik, saya Endah pamit untuk ketemu lagi nanti. Selamat siang dan salam budaya desa.